Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, yang di gereja maupun yang ada di rumah. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah dari pagi hari ini. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya. Amin. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari awal kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan. Kau rancangkan Amin. masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Benar Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan,
Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya ini semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Di hari pengucapan ini Tuhan Yesus, di hari ucapan syukur kami Tuhan untuk Manado Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati setiap umat-umat Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau pakai kami hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan, sebagai pimpinan pujian, sebagai pemain musik, singers yang ada Tuhan. Biar urapan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Bahkan umat-umatmu Tuhan yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semuanya berkat-berkat itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Dan kami akan buka ibadah kami di pagi hari ini. Kami hanya alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pagi hari ini Tuhan, saudara-saudara, ibadah kita, ibadah ucapan syukur ya untuk Manado ya saudara-saudara. Dan kami percaya pagi hari ini kita semua merasakan sukacita yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya saudara. Puji Tuhan, kita masih akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, oh besar, besar anugerahnya. Haleluya.
besar, besar anugerah. Besar, besar anugerahnya. Amin, amin, haleluya. Besar, besar kuasanya. Ya Yesus, Tak terukur, tak terhingga kemuliaan. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi, oh besar, besar anugerahnya. amin, amin Yesus. Besar, besar kuasanya. Tak terukur, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Yang di gereja maupun yang di rumah, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita ganti dengan pujian yang girang-girang kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Tak pernah kuragu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudara kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Dan pagi hari ini kita akan segera siapkan hati kita untuk isi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat tuh pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Katakan besertaku.
Haleluya. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Di hari pengucapan syukur Kota Manado, kami jemaat GPDI Maranatha Kairagi 1 mengucap syukur kepadamu, sebab banyak hal yang kami nikmati di dalam Engkau. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu ini semua karena kemurahan-Mu, kami tahu ini semua karena kasih-Mu, kami tahu ini semua karena cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Satu momen di mana kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk Kota Manado. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Kota Manado ini diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah ucapan syukur bagi Kota Manado, ucapan syukur kami semua Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Engkau, dan semuanya untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Allah. Biar hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus, dan hamba-Mu dipakai dalam melayani akan Engkau ya Tuhan. Dan jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang akan mendengarkan firman Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami kehendak-Mu. Kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kami persembahkan hanya kepadamu. Siaplah kami Tuhan, hidup kami untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik buat kita semua. Dan hari ini di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai warga Kota Manado, merupakan satu hari di mana kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel, mereka pun mengadakan pengucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen mereka. Nah, kalau di Minahasa, saudara-saudara, biasanya kalau di musim-musim panen, disitulah diadakan pengucapan syukur. Ya. Jadi kalau di Minahasa, saudara-saudara, atau khususnya di Languan, dulu kalau torang selesai panen, maka diadakan pengucapan syukur. Biasanya itu orang bilang mau makan beras baru. Ya. Tetapi kemudian saat-saat ini saudara-saudara, bukan hanya di Minahasa atau di Lamongan mengadakan pengucapan syukur, sampai orang di Kota Manado pun mengadakan pengucapan syukur. Dan bukan hanya di Sulawesi Utara mengadakan pengucapan syukur. Orang-orang diaspora atau orang-orang yang dari Sulut, dari Minahasa yang keluar daerah, itu pun sekarang ini dorang mengikuti pengucapan syukur. Jadi kalau orang Langoan, dorang ikut pengucapan syukur orang Langoan. Kalau dia orang Minsel, dorang ikut pengucapan syukur orang Minsel. Nah, kalau dia orang Manado, mengikuti kegiatan atau acara pengucapan syukur Kota Manado, walaupun mereka ada di luar daerah Kota Manado atau di luar Sulawesi Utara. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab pun demikian, bahwa ada pengucapan syukur, hasil panen. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan kita juga adalah warga Kota Manado, kita pun tidak lepas harus mengucap syukur. Nah, memang setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya dari pemerintah kita Kota Manado hari ini adalah momen kita mengadakan pengucapan syukur serentak. Nah, hanya memang di musim corona ini kita dibatasi, ya. Ada, kalau di dunia maya atau di Facebook ada yang bilang pengucapan syukur Kota Manado, malnya ada terima tamu. Kalau dulu sebelum-sebelumnya Kota Manado kalau pengucapan syukur, orang sedia makan for warga di luar Kota Manado. Itu pun sedia
meja makanan di pinggir jalan sampai di tempat-tempat yang ramai dia siapkan. Tapi tunjuk KTP, oh luar kota Manado, boleh makan. Tapi kalau sekarang nyanda terima tamu, kecuali ada orang terima karena saudara ya, terserah ya. Tapi saudara-saudara, pengucapan syukur ini adalah sesuatu yang luar biasa buat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bahwa pengucapan syukur bukan hanya karena kita menikmati berkat Tuhan atau hasil-hasil panen dan seterusnya. Pengucapan syukur ini harus selalu ada dalam hidup kita. Kenapa saudara? Dengan kita menikmati kekuatan, kesehatan, kita bergerak, kita bernafas, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bahwa jika kita mengucap syukur, firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, setiap saat, setiap waktu. Tetapi untuk kota Manado, saudara-saudara, kita sebagai warga kota Manado, hari ini adalah satu momen di mana kita mengucap syukur, serentak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana juga kota Manado ini adalah kota doa, makanya ada patung tangan berdoa, saudara. Jadi jangan hanya tuh patung itu yang tangan berdoa, orang pun harus berdoa. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 24. Yang ada di rumah, persiapkan baik agar supaya kita mengerti firman Allah. Dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 24, saya akan baca firman Allah. Demikian firman Tuhan. Yeremia 5 ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Sekali lagi, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Puji Tuhan. Dari ayat ini saya memberikan judul khotbah saya, menikmati jaminan Tuhan. Menikmati jaminan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ini sebagaimana apa yang kita sudah baca, kita renungkan hari ini, menikmati jaminan Tuhan ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Apalagi bagian akhir dalam ayat ini dikatakan, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Siapa ini mau panen? Artinya, kalau kita menikmati panen, berarti orang nikmati berkat. Panen, so panen. Artinya ada kelimpahan. Nah, saudara-saudara, firman Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana apa yang kita sudah baca, ini memberikan satu nasihat, memberikan satu peringatan. Bukan hanya bangsa Israel atau umat Tuhan, suku Yehuda, tetapi saudara-saudara, ini memberikan satu nasihat kepada mereka. Dan juga tentu bagi kita dikatakan, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya. Nah, saudara-saudara, kenapa dalam pembacaan kita dikatakan bahwa mereka tidak berkata dalam hatinya? Ternyata Tuhan mendapati umat Tuhan pada waktu itu, pada zaman itu, umat Tuhan bangsa Israel atau suku Yehuda, mereka tidak lagi mencari kebenaran. Mereka sudah melenceng dari kebenaran. Mereka tidak lagi hidup dalam kebenaran.
Nah, itulah sebabnya firman Allah datang kepada umat Tuhan agar supaya mereka senantiasa dikatakan supaya takut akan Tuhan. Karena ternyata Tuhan mendapati mereka sudah tidak lagi mencari Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mencari kebenaran. Mereka sudah tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya ayat ini, pembacaan ini yang kita sudah baca memberikan satu peringatan buat mereka, bahwa dikatakan di dalam hati mereka berkata, baiklah kita takut akan Tuhan. Karena saudara-saudara, ternyata hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Nah, kalau hati mereka sudah menjauh dari Tuhan, oh apa lagi mau bilang? So jauh dari Tuhan. Apa yang dikatakan firman Allah? Kalau takut akan Tuhan, maka mereka menikmati apa yang Tuhan berikan buat mereka. Mereka menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Kalau Tuhan memberikan jaminan, maka itu tidak seperti yang orang manusia. Kalau di dunia ini, saudara, atau di Indonesia ini ada apa itu BPJS tuh, jaminan kesehatan. Tetapi saudara, walaupun memberikan jaminan, tetapi tidak puas dengan pelayanan. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan jaminan, yang pasti puas. Itu kalau Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan jaminan, yang pasti, saudara-saudara, itu sempurna. Kalau manusia kalau memberikan jaminan, tidak sempurna. Tapi kalau Tuhan, pasti sempurna. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan Nabi Yeremia kepada umat Tuhan agar supaya mereka kembali mencari Tuhan. Mereka diingatkan kembali agar supaya hati mereka ini adalah hati yang takut akan Tuhan. Sebab kalau mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, nah ini persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menikmati lagi jaminan Tuhan. Mereka tidak menikmati lagi janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah keluar dari kebenaran. Orang kalau suka keluar dari kebenaran, saudara, pasti berbeda ketika orang ada dalam kebenaran. Pasti berbeda. Nah, firman Allah berkata bahwa Tuhan yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim. Nah, ini hujan ini kalau semua mulai panen, hujan ini datang kalau semua mulai tanam, dia pasti hujan. Dan kalau semua panen pasti akan mengalami yang namanya hujan. Kenapa? Karena sudah lama panen. Bukan berarti di masa panen kok hujan, tidak. Soalnya tidak lama panen. Karena itu akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi hujan akhir itu dia memberikan buah yang sangat-sangat baik. Kalau padi, dia akan sangat-sangat punya isi yang baik. Nah, kalau panen nantinya, maka dia akan menikmati atau mendapatkan buah itu yang sangat-sangat bagus sekali. Dia punya kualitas sangat baik. Nah, ternyata saudara-saudara, Tuhan yang memberi hujan pada waktunya. Bukan orang manusia, tapi Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalangi. Maaf, kalau Tuhan yang tidak kasih, biar orang jungkir balik, tidak bisa. Sebagaimana apa yang dikatakan firman Allah, kalau Tuhan yang memberi hujan di awal musim, dan kalau Tuhan yang memberikan hujan di akhir musim, firman Allah berkata, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Artinya, bahwa Tuhan yang memberikan jaminan. Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ini, saudara-saudara, ada dalam tangan Tuhan. Orang berkat ini semua di tangan Tuhan. Bukan tangan manusia. Jadi kalau Tuhan kasih, Tuhan mau kasih, saudara-saudara, pasti dia beri yang terbaik. Nah, saudara-saudara, menikmati jaminan Tuhan. Mari kita akan melihat apa jaminan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. 2
Tawarik pasal 26 ayat yang kelima, demikian firman Allah. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang pertama, kita lihat bahwa jaminan Tuhan bagi orang percaya adalah Allah membuat segala sesuatu berhasil. Nah, ini janji Tuhan. Jaminan Tuhan buat kita bahwa segala sesuatu Tuhan akan nyatakan buat kita. Dia akan membuat kita berhasil. Raja Uzia menikmati itu. Selama dia mencari Tuhan, selama dia takut akan Tuhan, firman Allah berkata bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia perbuat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Siapa Raja Uzia? Raja Uzia ini dia menjadi pada umur masih muda. Siapa yang umur 16 tahun di sini? Sampai umur 16. Ada? Oh, ini soto tua semua, Yang pasti umur 16 tahun masih remaja. Tetapi dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Umur 16 tahun dia diangkat menjadi raja, dan firman Allah berkata bahwa selama dia mencari Tuhan, selama hidupnya takut akan Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini tuh hebat. Tetapi saudara, ada satu ketika dia lupa Tuhan. Nah, ketika dia lupa Tuhan, Tuhan buat dia gagal. Ternyata kegagalan itu bukan karena Tuhan menghukum kita, saudara. Kegagalan terjadi karena orang sendiri kok. Karena manusia itu sendiri. Orang pribadi sendiri. Karena yang membuat kita gagal. Tetapi saudara, kita belajar dari Uzia yang masih muda. Dia ini adalah orang yang mencari Tuhan. Siapa umur 17 tahun sini? Ada? Oh, ayat 18. Nah, mencari Tuhan. Kalau Jay umur berapa? 14 doang. Milih umur berapa? 11-an lah. Selama umur masih belasan tahun, ini Uzia ini mencari Tuhan. Itu sebabnya dia diangkat oleh Tuhan. Jadinya ada nanti seumur 20-an baru Tuhan mau angkat, mau berhasil, mau sukses. Mau 16 tahun, mau belasan tahun, Tuhan bisa angkat untuk menjadi sukses. Yang penting cari Tuhan. Jadi jangan tunggu nanti kalau 20-an tahun baru kita mau cari Tuhan, baru mau sukses. Nah, Uzia baru belasan tahun, baru 16 tahun, dia dibuat berhasil oleh Tuhan menjadi seorang raja. Kuncinya apa? Takut Tuhan, cari Tuhan. Yang remaja-remaja, takut Tuhan atau nyanda ya? Yang remaja-remaja masih takut Tuhan atau tidak? Takut. Orang tua takut atau enggak? Takut karena dapat pukul. Takut di sini bukan persoalan mau dapat pukul, dapat marah. Tapi sebenarnya takut dalam ayat ini, saudara, bagaimana sikap kita ini adalah seorang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Sama dengan anak-anak, tunduk dan patuh kepada orang tua. Nanti kali kan bakabal sedikit. Nah itu kalau kabal itu tuh bilang anak yang tidak takut orang tua. Ada anak takut karena dapat pukul. Tapi kalau dia takut karena tunduk hormat kepada orang tua, itu yang baru bagus. Itu tuh mantap. Kalau cuma takut dapat marah, takut dapat pukul, itu bukan takut sebenarnya. Tapi yang takut di sini, saudara, adalah sikap tunduk dan hormat.
Sama dengan kepada orang tua, anak-anak kepada orang tua, tunduk kepada orang tua. Dengar-dengaran, Pak. Kalau orang bahasa Manado, dengar-dengaran. Makanya firman Allah berkata, lebih baik orang dengar-dengaran daripada korban. Bukan berarti itu korban itu Tuhan tidak suka, Tuhan suka. Tapi Tuhan lebih suka kalau dengar-dengaran. Karena apa? Kalau dia dengar-dengaran pasti ada korban. Gitu, Bu. Jadi kalau cuma takut karena dapat marah, dapat pukul, ya itu kalau orang tua so pergi, so keluar, mulai dia tidur, malas-malas. Kalau semua dekat-dekat, oh di papa jam pulang ini, pura-pura juga sapu. Supaya kata mama dan papa, orang tua lihat, ih ada sapu barajin. Padahal baru beberapa menit dia sapu. Kalau di mama dan papanya tidak ada, dia game terus. Wah, tuh berjam-jam. Dia, jam 5 papa semua pulang. Sudah saya mati juga. Mikir orang tua le bodoh. Dia lihat, aduh ada aktif le dia kuota ini, dia HP. Kalau zaman sekarang ini kan lebih canggih. Dia kasihnya muncul tuh online supaya dapat tahu kata ini tuh orang bodoh bikin bodoh orang. Ya kan? Orang so tahu semua, saudara. Sama bisa kan diatur. Hanya sekarang bagaimana orang mau tunduk dan patuh. Takut akan Tuhan itu adalah tunduk dan patuh. Bukan tuh takut dapat marah. Bukan karena takut mau dapat cambuk. Bukan takut karena dapat veto. Tapi benar-benar kita tunduk adalah kita takut Tuhan adalah tunduk. Jadi biar mama dan papa dan orang so kerja, biar kau sampai orang ada online, ada main game, tapi saudara-saudara tuh pekerjaan selesai. Tuh, kalau baru datang tuh orang tua, keluar pagi nanti malam datang, baru mau cuci piring, sudah lalu itu berapa jam? Tapi kalau semua selesai pekerjaannya, biar orang tua datang, nggak ada mainnya, mas pekerjaan selesai semua. Itu baru yang dinamakan takut akan Tuhan. Nah kita pun saudara-saudara di hadapan Tuhan takut akan Tuhan yang harus seperti itu. Bukan takut karena nanti Tuhan datang mau hukum orang, bukan. Tapi benar-benar hidup kita ini adalah orang yang mencari kebenaran. Inilah yang katakan firman Allah. Kalau kita akan Tuhan, ini saudara-saudara janji Tuhan, takut akan Tuhan, pasti Tuhan berikan keberhasilan. Pasti Tuhan berikan kesuksesan. Apa yang dikatakan firman Allah bukan hanya raja usia, tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Orang kalau mencari Tuhan, saudara, kalau mencari duit orang kan, mencari, itu mencari, saudara. No ini mau cari Tuhan. Bentuk apa kita mencari Tuhan? Orang bersekutu, orang berdoa, orang beribadah, apalagi saudara. Orang hidup di dalam Tuhan, orang saudara bukti sebagai bukti bahwa orang cari Tuhan. Cuma tuh hari Jumat baru ada orang sama sekali. Cuma tunggu 5 menit, nah ada 10 menit. Haleluya. Haleluya, 15 menit. Buka setengah. Aduh belum ada. Semua setengah jam tak buka dua mata. Memang tidak ada sekarang. Wah, haleluya. Saya terus setengah jam komat tuh saudara. Ya. Kalau 5 menit masih seperempat jam buka mata. Belum ada. 15 menit semula setengah mata. Cari Tuhan. Nanti kalau datang corona kedua saudara, setengah mati orang. Sedangkan corona pertama ini orang setengah mati mau keluar, apalagi kalau corona kedua datang. Lebih tak tutup orang. Coba perhatikan saudara. Ketika corona awal-awal, itu corona mulai dapat atasi, mulai bebas orang tuh, mulai lagi lalai. Tunggu kalau corona kedua datang, Tuhan. Kalau mulai habis, corona Tuhan utus corona ketiga. Kalau pasti Tuhan bilang, mata tak kasih putar di bumi, ya. Jadi saudara-saudara kita melihat bahwa bagaimana kita mencari Tuhan. Memang menunggu waktu ini memang berat, saudara-saudara. Coba kau begini, pas corona berat datang, orang cari Tuhan datang. Sedap sekali, karena orang lagi dalam sungguh-sungguh. Haleluya, cari Tuhan. Maka kalau soal dan nyaman, semua jangan lupa Tuhan. Tuhan bilang, ada corona situ. Biasa. Tuhan, ada corona di mall. Buka itu mall.
Tuh, tadi malam kita coba jalan di mall. Aduh, so banyak orang. Di kawasan kita lihat biasa banyak orang bersepeda, sekarang so jarang bersepeda. Sudah so parkir sama motor. Dulu biar malam bersepeda, takut corona tuh, panas. Nah, sekarang nyana. So parkir auto banyak, parkir motor. So bilang jaga jarak. Memang kan tuh orang jaga jarak 20 cm. Soalnya nggak ada jarak nih, harus 20 cm. Sebagian, ini dulu aku kenal, nyanda, kayak penghuni cuma setengah meter, jaga jarak 1,5 meter. So biasa gitu. Jadi tuh corona ini kan menjadi biasa. Apalagi kalau sebagainya, so vaksin kok nanti Januari so mulai ada. Kan sekarang so mulai tes tuh. Gubernur Jawa Barat saja sudah dites kemarin dulu. So tahap kedua, so mau masuk tahap ketiga. No, kalau itu aman dan nyaman, Tuhan bilang apa tuh corona biasa. Mau umur berapapun biasa. Nah kemarin kita bawa cerita dengan Foni, aduh Ibu Foni bilang ada tuh apa kata sekarang happy apa itu? Lux apa itu? Jadi itu mati mendadak. Bah, itu lebih parah, saudara. Tiba-tiba dia mati. Udah sehat-sehat, tiba mati. No, kalau begitu lebih parah, Tuhan. Kalau kau masih ada sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, lumayan lah masih mau bertobat. Nah, kalau langsung banting, taplaka, apa tuh orang mau bilang? Belum Ricky bilang, ye. So, habis, saudara. Tuh. Nah, ini kehidupan kita. Tapi firman Allah memberikan jaminan kalau kita mencari Tuhan, bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal ekonomi kita sukses dan berhasil, tapi rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Sukses ini sudah saudara bukan sukses orang dapat banyak doi. Banyak hal orang sukses dalam kehidupan. Yang kedua, mari kita lihat saudara-saudara yang terakhir, Allah membuat segala sesuatu berhasil. Ini jaminan Tuhan buat kita. Yang kedua adalah Mazmur 34 ayat 9, ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, firman Allah memberikan jaminan buat kita. Tuhan memberikan jaminan buat kita. Yang takut akan Tuhan dikatakan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Di zaman corona ini, saudara-saudara, orang banyak khawatir. Ya. Bahkan gembala-gembala pun ada, atau pendeta-pendeta pun ada yang khawatir. Aduh, mau dapat apa ini? Sampai ada yang bersaksi kalau kalian tahu yang ada ibadah di sini waktu ulang tahun itu, entah kalau ada yang nyembah dengan sampai ada gembala yang bilang, "Loh saudara, kita persembahan kurang sekali, tapi perpuluhan kurang sekali." Karena jemaat sudah ada kerja. Dia bilang, "Aduh, memang sudah di bawah komang." Tapi kita tabu balik, saudara. Makanya saya saksikan di wilayah, saya bilang, kalau kita tabu balik sebelum corona di bawah. Masa sudah ada corona, justru kita meningkat. Kita habis pikir. Kita bilang, dulu persembahan kurang, justru di corona ada persembahan. Kita lebih bingung, kenapa di corona ini banyak persembahan? Kalau perpuluhan di sebelum corona lumayan banyak, di corona lebih banyak. Kita bilang, lebih baik corona terus Jo, supaya artinya saudara-saudara, ternyata saya menikmati berkat Tuhan itu hebat. Dan janji Tuhan berkata bahwa tidak kekurangan. Ada teman-teman saya gembala saudara-saudara, "Loh, mau beli beras, siapa? Soal habis beras." Kita bilang, kita justru ada beras, belum terpakai semua le. Tuh bantuan pakai tuh lain. Makanya pengucapan syukurin kita bilang jemaat tidak usah bawa nasi, kan kita banyak nasi, banyak beras. Saudara, pakai for saudara makan. Tuh. Kita mau makan sendiri itu beras, sudah orang makan bersama. Jadi kita berbagi dengan beras. Tapi banyak kok beras. Makanya kita bilang saudara, orang lain khawatir, tapi justru kita tidak khawatir saudara, karena kita melihat, saya merasakan, saya menikmati bahwa apa yang dikatakan firman Allah, tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Apa yang mau kurang? Saya saudara, mau dibandingkan sebelum corona saudara, kita pengeluaran di corona, justru corona
banyak pengeluaran, malah karena banyak pemasukan. Kenapa? Bisa dapat di corona begini. Tuhan, salah kita bilang Tuhan kasih corona aja terus supaya Jumat banyak perpuluhan, banyak persembahan. Aduh, kita nggak masuk akal, saudara. Kok bisa jadi begini? Ya. Tapi kita berdoa supaya di corona berlalu, supaya lebih banyak itu persembahan, kan lebih banyak persembahan. Saudara, mungkin saudara dengar waktu di wilayah, saya termasuk saudara penyetor persepuluhan besar, mau dibandingkan dengan jemaat-jemaat besar di musim corona ini, saudara ya. Saya termasuk penyetor persepuluhan kedua besar, karena ada satu yang 100 kakak, mau dibanding orang berapa kakak, tapi itu pun cuma beda berapa ratus ribu. Jadi orang bilang, kemain kan, karena jemaat tahu bahwa perpuluhan, tahu bersih persembahan, kalau nentau ya tentu merosot. Nah itu saya bersyukur karena jemaat Tuhan, GPD Maranatha, tahu firman. Nah kalau nentau firman, ya paling kadang gembala mau menyetor di wilayah di bawah. Ini bilang, kok main ini tiran? Jemaat Pesadiki, jumlah kakak kecil sekali. Mau dibanding mereka yang 50, 60, 70, tapi persentasi itu besar. Karena firman Allah memberikan jaminan, orang menikmati panen tiap minggu. Kau terus baca ayatnya tuh. Itu tuh firman Allah yang orang imani. Orang harus yakini bahwa setiap minggu orang panen. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti orangnya ada Tuhan. Mungkin kekhawatiran mereka lebih tinggi. Atau orang jangan khawatir lebih tinggi. Tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah saudara. Dan tidak akan pernah kekurangan. Ini jaminan Tuhan. Mau kurang apa? Firman Allah berkata, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita saudara di corona enjoy. Kita pulang Languan di rumah aja. Biasa saudara ke musim corona. Kita pulang ke Languan rumah gini. Blur, enggak apa-apa. Tenang, enggak ada apa-apa maksudnya. Enggak apa-apa kita. Dulu blur, ada makan-makan. Iya, kenapa so gede malah? Dorang pertanyakan kita saudara. Pokoknya setiap kali kita pergi pulang Languan, dorang pikir kalau kita pulang Languan mau pergi minta beras kah, pergi minta makan kah. Saya bilang ada beras di pastori, belum tak pakai le. Ada 7 mata kasih beras, belum le tak pakai. Semua pakai pengucapan supaya dorang rasa akan. Jadi saudara-saudara, dorang pikir karena di corona ini jangan-jangan kita kasih yang semua kelaparan. Justru sedang masih ada itu berkat Tuhan. Ada teman saya di Languan, boleh kok bagi akan. Kita mau di Languan sini mau kekurangan apa? Banyak beras, ele daunnya nak beli. Orang di Manado ele daun beli. Tapi saudara masih bisa berbagi. Justru di saat-saat ini Tuhan ingin melihat bagaimana kita ada di dalam Tuhan. Tuhan memberikan jaminan buat kita bahwa tidak akan kekurangan. Saudara-saudara imani seorang janda di Sarfat, apa yang dia buat? Ketika dia mendapati bahwa kurang terigu sadiki, kurang minyak sadiki, habis itu dia baking mati dia. Tetapi ketika dia melayani Elia dengan terigu yang sedikit segenggam dan minyak yang sedikit, dia kasih for Elia. Apa yang terjadi? Kurun waktu 3 tahun musim kelaparan. Tidak ada musim panen. Martu ini ibu janda, nyanda mati. Cuma gara-gara tuh terigu sadiki dan minyak sadiki. Saudara bisa bayangkan, terigu segenggam bisa mau hidup 3 tahun. Coba, ada bisa hidup 3 tahun? Dan itu terigu, sudah Jo, saudara dapat 10 liter, mau hidup 3 tahun itu. Nyanda, tapi janda di Sarfat, segenggam tepung, minyak sedikit, dia hidup 3 tahun. Musim kelaparan itu 3 tahun itu. Nyanda lapar-lapar dia, saudara. Dia kenyang, hidup. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang takut akan Tuhan, marilah kita mencari Tuhan, sebab tidak akan kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan.
Nah, di hari kita bilang orang pengucapan syukur biasa daging ini ikan-ikan kita minta. Maka kalau ada daging nggak apa-apa. Salah-salah leso bawa kamu tolak. Tapi kalau saudara bawa ikan, kita suka ikan juga. Kenapa saudara? Supaya orang nikmati berkat Tuhan. Orang nikmati bersama. Saudara bawa 1 ekor sama dengan gajah boleh. Saudara bawa 1 ekor ikan putih sama dengan cakalang besar boleh. Kan ikan putih cakalang kecil itu. Jangan. Saudara mau bawa ke ikan nike bakar boleh. Saudara mau bakar akan jatuh nike 1 ikan pun cucu. Belum riki so habis. Tapi saudara, ini adalah bukti bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pengorbanan memang harus ada. Orang mengucap syukur. Biar kau mengenai corona kok begini, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita nih tahu saudara ada masa di rumah banyak-banyak, kau mau terima tamu ya itu urusan saudara, bukan urusan saya. Urusan saya orang makan bersama hari ini. Karena orang bukan hanya kota Manado yang mengucap syukur, tapi orang sama mengucap syukur. Intinya adalah takutlah akan Tuhan, maka saudara akan menikmati panen-panen dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.